Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Bismillahil Quran wa bi sawinatil Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena hanya Allah yang pantas mendapatkan pujian. Alhamdulillah hari ini kita diberikan waktu untuk menuntut ilmu, merupakan nikmat terbesar bagi kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa kita maksimalkan dengan baik. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah agar Dia curahkan kepada hamba kasih-Nya teladan kita di dalam setiap kebaikan yang menjadi sesuatu yang hasanah, menjadi role model untuk kehidupan kita yang ideal. Berselawat kepadanya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga kepada segenap ibunda-ibunda kita, wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa sungguhnya istri-istri Rasulullah itu adalah ibunda-ibunda orang-orang mukmin. Juga kepada khairul ummah, generasi golden generation, generasi emas umat ini, para sahabat-sahabat yang menopang dakwah Rasulullah. Juga selanjutnya penerusnya tabi'in sampai kita hari ini, guru-guru kita, para ulama, semoga Allah curahkan keberkahan dan rahmat kasih sayang yang tidak terbatas, baik mereka yang telah mendahului kita wafat, baik yang masih hidup, mudah-mudahan Allah istiqomahkan sampai meninggal dalam keadaan seperti ini. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Ustaz kita Ustaz Fakhri bin Habib. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan yang keempat. Kemarin ada 3 pertemuan dan insyaallah pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pertemuan yang kemarin saja terkait masalah pengenalan atau mendalami pengenalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di tanpa memperpanjang dalam, kita langsung memberikan kepada Ustaz kita, guru kita, Ustaz di Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa yas'a ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilalat ta'ala al-fariq wa ma'amadillahi wa sawabihi wa qurbi. Allahumma a'limna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama-sama dengan beliau. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita kemarin tentang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu biasa disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Ma'rifat, mengenal. Anak arif, saya tahu, saya kenal. Ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah itu pertama
dimulai dengan meyakini bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya Khalik itu ada. Khalik ini yang pencipta Khalik itu ada. Apa dalilnya? Adanya alam. Ada alam. Ada alam berarti ada yang menciptakan alam. Ada rumah berarti ada tukang. Ada baju berarti ada nanam jadi. Ada alam berarti ada yang menciptakan. Kalau misalkan tidak pun kita berjumpa dengan tukang yang membuat masjid ini, kita tetap yakin bahwasanya masjid ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada tukangnya. Itu makanya ketika kita belajar tauhid pasti yang kita mulai wujud, wujud ada. Nah sekarang dengan meyakini bahwasanya pencipta ada, manusia terbagi dua. Ada yang mengakui Tuhan, ada yang tidak mengakui Tuhan. Kalau yang tidak mengakui Tuhan itu namanya ateis, orang-orang ateis. Ateis lawannya teis. Ateis lawannya teis. Ini orang yang mengakui bahwasanya alam ini ada yang menciptakan. Apakah semuanya betul? Orang Kristen percaya tidak alam ini diciptakan? Percaya. Orang Kristen mengakui Tuhan, orang Buddha mengakui Tuhan, orang Sinto juga mengakui Tuhan. Ya, yang mengakui Tuhan itu banyak. Tapi apakah semua Tuhan itu betul? Tidak. Ada Tuhan palsu, ada Tuhan nyata. Ya, ada alihah itu Tuhan-Tuhan palsu. Sebagaimana dahulu Bani Israel ketika melihat berhala, mereka minta dibuatkan pula berhala. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan pula bagi kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Itu Tuhan palsu. Standar kita mengatakan Tuhan itu asli atau palsu bagaimana? Khaliq. Istilahnya Khaliq ini kan pencipta alam ya. Khaliq itu pasti superior daripada makhluk. Pencipta pasti lebih daripada yang diciptakan. Kalau misalkan ada kelemahan makhluk pada sosok, maka sosok itu otomatis bukan Tuhan. Kalau misalkan dia sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Kalau dia ada setelah adanya alam dahulu baru nyuado, artinya bukan makhluk. Ya, misalkan siapa Iif mengaku yang membuat masjid ini Iif. Ya. Kalau ada orang percaya, orang pun percaya. Kurang dalam. Bodoh. Sebab sebelum Iif lahir masjid ini sudah tahun berapa nih? Tahun berapa masjid itu? Alah aduh. Iya, orang lama. Itulah contohnya. Tuh ambo ngaku jam gadang tuh dia tahu tuh ambo gue. Yang percaya itu tanda apa tuh? Bodoh. Sebab apa? Iya berarti inferior, lebih dulu jam gadang itu daripada ambo. Kemudian ambo mengaku-ngaku menciptakan jam gadang. Itu sama dengan Fir'aun. Fir'aun ketika mengaku Tuhan, bertanya Fir'aun kepada Nabi Musa, siapa Tuhan engkau? Apa jawab Nabi Musa? Tuhanku adalah Rabbukum yang telah menciptakan kamu. Warabu abaikum, dan Tuhan-Tuhan bapak-bapak kamu. Itu kan kalau berpikir. Jadi pikirannya gimana? Iya, alun namulai ya, matahari lah tabi'u dari timur. Ya, belum Fir'aun lahir matahari sudah terbit dari timur. Tanah sudah ada, langit sudah ada, laut sudah ada. Berarti sebelum Fir'aun lahir, siapa yang menciptakan itu semua? Itulah istilah. Tidak mungkin Khalik itu ada setelah alam, tidak mungkin. Kemudian pencipta itu pasti tetap sempurna, tidak akan berubah-ubah. Kalau yang berubah itu apa? Kemungkinan perubahan itu kalau tidak dari lemah menjadi kuat, atau dari kuat menjadi lemah, dari kurang menjadi lebih, atau dari lebih menjadi kurang. Perubahan, pasti perubahan seperti itu. Saya pindah ke sini. Mana rancak duduk sih, pada duduk sini. Ada sisi positif negatifnya. Tidak bisa jadi, Ustaz, panggil nanti jadi. Itu namanya perubahan. Dan setiap perubahan itu kemungkinannya cuma dua. Kalau tidak berubah dari yang kurang kepada yang lebih, atau dari yang lebih kepada yang kurang. Setiap yang berubah pasti makhluk. Itu kaidah. Kullu mutaghayyir hadis. Setiap yang berubah pasti makhluk. Kok makhluk? Kok berubah? Manusia selalu berubah, makhluk. Foto berubah, makhluk. Pohon berubah, makhluk. Air berubah, makhluk. Semua yang berubah, makhluk.
Apalagi pencipta alam pasti berbeda dengan makhluk. Pencipta alam pasti satu. Tidak mungkin banyak. Kalau banyak payah. Yang satu Tuhan menciptakan, yang satu Tuhan memelihara, yang satu Tuhan bencana. Jadi rapikannya dulu enak. Kamu ingin mengirimkan bencana ke suatu daerah, kalau buruk ya di sini misalnya. Kami ingin mengirimkan bencana ke daerah, kemudian bagaimana? Ketika dikirimkan bencana, apa kata Tuhan penjaga? Oh, tidak bisa. Jangan dikirim bencana di situ. Saya tugasnya menjaga di situ. Apa kata Tuhan pencipta? Oh, jangan merusak-rusak yang paling komplis. Tidak jadi bercakap aja nih. Tidak mustahil. Pencipta pasti sama. Kalau dahulu ulama-ulama ketika berdakwah di Indonesia, mereka mendapati pertanyaan-pertanyaan semisal ini. Orang-orang Indonesia dulu kan istilahnya pagan, animisme, meyakini bahwasanya setiap barang itu ada ruhnya, ruh gunung, ruh air, istilahnya begitu ya. Sama dengan orang-orang Buddha, barangkali ini dewa perang, ini dewa gunung, ini dewa hutan, pemahaman-pemahaman seperti itu. Ketika mereka dikenalkan dengan Islam, di mana Islam ini memperkenalkan tauhid. Apa itu tauhid? Bahwasanya Tuhan itu cuma satu. Ulang terbiasa dengan Tuhan yang banyak, kini diperkenalkan dengan Tuhan yang satu. Bertanya, apa pertanyaan mereka? Wahai Syekh, kehendak kami ini banyak. Ya, kehendak Pak Panji ada, kehendak saya ada, kehendak Bapak Ibu pun ada. Tapi Tuhannya satu. Lain bisa Tuhan yang C itu memenuhi kata awal dan tanya aku. Itu tanya orang-orang dulu. Ya tak? Makanya orang-orang dulu itu punya banyak Tuhan gara-gara itu menganggap bahwasanya kehendak mereka banyak. Yang petani berarti dia berharap tanamannya subur, berarti ada dewi kesuburan. Istilahnya seperti itu. Kalau yang ingin baparan berarti dulu dewa perang dan seterusnya. Beda kehendak, beda lo dewa tampaknya berma. Untuk itulah kira-kira dahulu. Dibalik pertanyaan itu oleh ulama kalau dahulu. Dibaliknya bagaimana? Kita itu memposisikan Tuhan. Tuhan itu budak atau kita yang budak? Yang budak itu kita atau Tuhan? Yang memenuhi keinginan itu Tuhan atau kita? Kita memenuhi keinginan Tuhan atau Tuhan memenuhi keinginan kita? Tuhan memenuhi keinginan kita. Berarti Allah menggali sesuai kata awak. Ya Allah minta waktu, Allah harus lagi waktu. Ya Allah subur, Allah harus lagi subur. Nah, terbalik berarti. Awak makhluk, awak ciptaan, awak bawahan. Berarti awak yang harus patuh kepada Allah. Kalau misalkan satu makhluk, satu bawahan punya 10 bos, panian enggaknya? Bawahannya C, bosnya 10, panian enggak? Panian. Makanya atasan itu satu. Yang kemudian adalah kadang-kadang memahami siapa Tuhan itu. Tuhan adalah esensi yang mesti mengabulkan keinginan kita. Nah, itulah salah cara berpikir. Kalau seperti itu cara berpikir, maka kemudian dia akan buat Tuhan. Ini Tuhan untuk meminta kesuburan, ini Tuhan untuk meminta perdamaian, ini Tuhan untuk meminta keselamatan dalam perjalanan, ini Tuhan kalau Allah ingin mendaki gunung dan seterusnya. Ada seperti itu Tuhan. Kita yang patuh kepada Tuhan. Ya. Kalau ibu nanya balik tahu, mulai kalau banyak tanahnya mana jadinya bu? Hah? Ini yang enak. Kalau masuk dalam sebetulnya dulu, jangan saya mulai ke situ. Kau masuk dalam, kau masuk dalam kue, kau si padi, kau tak kurang merah, sebelum macamnya, tak salah saya. Tuh, ini masalah wayang, enak. Pernah jadi wayang, saya belum pernah jadi wayang. Dan kadang-kadang membela wayang, tapi tidak pernah jadi wayangnya. Wayang itu berapa orang dalamnya? Si, kalau 10 dalamnya panjang nggak? Panjang, maaf, tak kalah. Maaf itu tidak jadi. Nah, jadi harus paham kita dulu. Khalik superior daripada makhluk. Efeknya bagaimana? Yang sifatnya lemah bukan Tuhan. Jadi kalau misalkan kita lihat Tuhan kalau sudah lebih daripada satu coret. Tuhan kalau sudah sama dengan makhluk coret. Tuhan kalau butuh dia kepada makhluk, butuh kepada makan, butuh kepada tampil, ketika
Tapi kalau hilang bajunya, hilang makanannya, mana ininya, nah itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Itu cara Allah dulu menguji Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, dikirimkan air sungai menjadi darah, dikirimkan belalang, dikirimkan hujan kata, kan seperti itu dulu. Fir'aun diuji oleh Allah untuk menjelaskan kalau dia itu lemah. Ya tidak patut mengaku Tuhan. Apalagi kalau Tuhan mati, berarti kalau mati dia tidak Tuhan. Ya, Lah berarti kalau kita meyakini Allah itu ada, ateis dicoret. Ateis dicoret. Kenapa? Karena dia tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian kita meyakini Khalik itu lebih superior daripada makhluk, maka orang-orang kafir yang bertuhan kepada selain Allah coret. Yang bertuhan kepada selain Allah coret. Wah, gini itu hidup di zaman fitnah, ya, hidup di zaman fitnah, dan beberapa ulama menempuh cara dakwah dengan gaya. Beberapa ulama menempuh cara dakwah dengan gaya. Maksudnya seperti ini. Ada salah satu ulama internasional, beliau guru presiden Chechnya, namanya Habib Ali. Tahun 2019 kalau tidak salah, itu beliau membuat kontroversial, tindakan yang kontroversial. Apa tindakan kontroversialnya? Beliau mengucapkan selamat hari kebangkitan Isa. Hari kebangkitan Isa. Oh kecilnya, kalau Jawa namanya Paskah ya. Ya, Paskah. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Easter ya. Paskah. Jadi di hari Paskah itu beliau buat di Twitter atau di mana? Dia buat seperti ini. Selamat hari kebangkitan Isa. Semoga Allah bangkitkan Isa dengan penuh keberkahan. Kata beliau seperti itu. Selamat hari kebangkitan Isa. Semoga Allah bangkitkan Isa dengan penuh keberkahan. Sekarang kita yakin Nabi Isa nanti di akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Kita yakin juga. Jadi secara akidah pernyataan beliau ini tidak ada masalah sebenarnya. Ya, tapi justru di situ ada tusukan kepada orang kafir. Apa tusukannya? Semoga Allah bangkitkan Isa dengan keberkahan. Berarti Isa bisa bangkit sendiri nggak? Bisa bangkit sendiri Isa nanti? Siapa yang bangkitkan? Itu sama nanya dia ingin nanti dia. Tapi kalau udah paham, masih tuh mengucapkan selamat Paskah. Jadi tidak paham kembali itu ada hasilnya. Kuda orang Trojan, ya dia malah suku hadiah ya. Dia malah suku hadiah. Dia pakai patung kuda dari orang-orang. Jadi ini dapat malah sudah dapat hadiah. Oh mantap, dapat ucapan selamat. Bahwa kiranya di ujungnya kok semoga Allah bangkitkan Isa dengan penuh keberkahan. Kita yakin Nabi Isa nanti di akhir zaman akan dibangkitkan, akan dikirimkan oleh Allah lagi. Tapi yang mengirimkan siapa? Allah. Berarti Nabi Isa mampu sendiri membangkitkan dirinya? Tidak. Tapi jadi kalau orang Kristen berpikir ketika itu iya juga ya. Berarti kita tidak patut menuhankan Nabi, kita tidak patut menuhankan Isa. Yang kita tuhankan itu harusnya siapa? Yang mematikan, yang menghidupkan. Siapa itu? Allah. Ya. Pada zaman fitnah itu agak boleh emosi ya. Cukup emosi itu tahun 2009 balik. Zaman ini kau dahulukan ilmu. Banyak kawan-kawan seperti itu. Aduh, orang bertanya kepada Ustaz, kalau nisfu Sya'ban ini saya dengar dari ceramah Ustaz Somad itu diampuni dosa-dosa. Ya, kalau kita banyak istighfar, kecuali dua dosa apa tuh? Yang pertama dosa syirik, yang kedua doa tidak pertama dengan saudaranya. Aku insyaallah aku syirik ke Ustaz. Nah, tapi ada, tapi yang buat tidak pakai doa dengan kawan. Kenapa? Udah tidak berbaikan dengan kawan gara-gara 2009 oleh sampai kini tidak bayar tidak aku bayar sampai kini. Aku minta maaf, tapi tidak mau memaafkan Pak kira-kira. Nah, begitu sampaikan saja.
sekali sebelum kita berjami Bulughul Maram. Fa ayyuhuma afdal, apabila dua orang sedang bertikai, mana yang paling afdal? May yabda'u bisalam. Yang paling afdal adalah yang memulai menyapa, yang memulai dengan salam. Orang mau memaafkan kita atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita telah lakukan kewajiban kita. Apa itu? Minta maaf. Nah, Aduh Cie, tadi standar kesempurnaan Khalik apa tuh? Satu ya. Satu bahasa Arabnya apa? Wahid. Menyatukan Allah. Bahasa Arabnya tauhid. Ya, wahid artinya satu. Kalau tauhid menyatukan, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Maka tauhid ya, itu lawan dari syirik. Tauhid mengesahkan Allah. Kalau syirik menyekutukan Allah. Nah, pembahasan tauhid ini itu kalau Anda hati-hati bahaya. Kenapa bahaya? Karena kita harus tahu beda antara hakikat dengan zahir. Kita harus tahu beda antara hakikat dengan zahir. Tauhid ini kaji-kajian apa? Hakikat. Sakit tak? Iya. Kurang. Siapa yang ngasih sakit tadi? Enggak tahu. Hah? Dari Allah. Dari Allah. Berarti saya tidak salah ya? Tapi kan melalui Bapak. Melalui. Ketika kita minum haus hilang. Siapa yang menghilangkan haus? Allah. Berarti tidak perlu minum. Iya, Pak. Ini hakikat. Hakikat segala sesuatu itu dari pasti itu ya. Jadi ketika awak makan kenyang, siapa yang menciptakan kenyang? Yang menciptakan makanan Allah, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan rasa kenyang Allah juga. Itu hakikat. Jadi kalau misalkan ada orang berzina, kenapa dia berzina? Takdir enggak? Berarti Allah enggak mengizinkan dia berzina. Yo, kumakonyo hati-hati yo, tuh hakikat namanya. Ada lagi namanya zahir. Apa? Zahir. Ada zahir, ada hakikat. Ku balik kaji tidak boleh separuh-separuh koyo. Ada orang datang kepada hakim. Dia diadukan kepada hakim karena mencuri. Dia diadukan kepada hakim karena mencuri. Kemudian setelah dia mencuri, hakim ingin menjatuhkan hukum potong tangan. Apa kata pencuri ini? Hakim, saya mencuri karena takdir. Ya nah, takdir dia mencuri Allah sudah tahu tak? Dia akan mencuri Allah sudah tahu. Ya, kalau Allah tidak izin dia mencuri, pasti dia tidak akan bisa mencuri. Bagaimanapun seseorang ingin berbuat dosa, andai Allah tidak izinkan dia berbuat dosa, tidak akan mungkin dia bisa berbuat dosa. Bagaimanapun orang ingin bunuh diri, kalau Allah tidak izin dia bunuh diri, maka tidak mungkin dia bisa bunuh diri. Ya, ingin potong nadinya, tapi mencari pisau lama dan potong bisa tidak jadi bunuh diri, tidak bisa jadi. Wallahualam. Bisa jadi. Pokoknya kalau orang tidak akan mati, tidak akan mati. Kalau Allah tidak izin. Itu kajian karena ini pencuri ini dia separuh pintar juga, separuh ya. Apa katanya? Saya mencuri karena takdir Allah, kan Allah yang atur saya sehingga saya mencuri. Kemudian apa kata hakim? Ayolah ya, pokoknya potong tangannya. Hakim, maka kau potong dia tangan kau mencuri kan karena Allah yang atur saya untuk mencuri. Ya, saya menghukum kamu juga karena Allah yang atur. Jadi hakim itu menghukum dengan apa? Zahir. Zahir. Si pencuri itu ngomong dengan hakikat. Kita jalan dengan zahir atau dengan hakikat? Kalau haus kita minum enggak? Iya, haus kita minum. Kalau lapar kita makan. Iyalah, karena itu zahir. Kita hidup dengan yang zahir. Nahnu bizahir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hukum dengan yang zahir. Wallahu yahkumu bisarair. Urusan hakikat, sir, rahasia-rahasia di balik itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, maka dalam masalah tauhid kita punya konsep 3 ya. Tentang efek sesuatu.
Kalau dalam buku Inyek Parabe, Syekh Ibrahim Musa diberikan contoh seperti ini. Matahari menyinari bumi, tidak salah ya. Matahari menyinari bumi. Tapi kalau saya lebih suka pakai air dan haus. Haus hilang. Dan bagaimana kaitannya dengan air? Dan bagaimana kaitannya dengan Allah? Orang syirik dalam menyikapi hal ini dia akan katakan haus hilang. Nantilah. Orang syirik menyatakan bahwasanya air menghilangkan haus. Ini orang syirik. Dia meyakini bahwasanya memang benda-benda makhluk inilah yang telah menciptakan hilangnya rasa haus. Yang menghilangkan lapar adalah makan, yang menghilangkan haus adalah air. Syirik. Ini keyakinan ya, iktikadnya seperti itu. Dia yakin bahwasanya air itu yang menghilangkan haus. Syirik. Ada lagi orang fasik. Fasik bagaimana? Allah menghilangkan haus melalui air. Ustaz, kenapa ini fasik? Kan yakin dia tuh Allah yang menghilangkan haus. Iya, bagus, di sini bagus. Tapi karena dia katakan bahwasanya Allah hilangkan haus melalui air, seolah-olah Allah butuh kepada alat. Apakah Allah butuh alat untuk menghilangkan haus kita? Tidak. Kalau Allah ingin hilang haus tanpa air. Jam 10 bulan puasa haus. Kemudian jam 12 hilang haus. Jam 9 bulan puasa lapar. Nanti jam 12 hilang lapar. Apakah itu? Kok bukannya makan manduk-manduk ya? Memang hilang saja ya. Memang hilang saja lapar itu. Kenapa hilang? Apakah karena kita makan? Nah, hilang, sudah hilang. Allah hilangkan. Ada orang sakit berobat sembuh. Ada orang sakit berobat tidak sembuh. Ada orang sakit tidak berobat sembuh. Ada juga kan? Berarti yang menghilangkan sakit itu apa? Obat. Obat itu cuma ikhtiar zahir. Obat cuma ikhtiar zahir saja. Dan kita jalani hidup seperti itu. Maka iman yang benar-benar, iman tauhid yang benar-benar bagaimana? Allah menghilangkan haus, ma'iyah bersama air. Atau ketika lah ya, ma'iyah itu zaman saja. Ketika saya minum air. Atau setelah minum air. Apa bedanya yang nomor 2 dengan nomor 3? Yang nomor 2 dia katakan kalau tidak ada air, Allah tidak bisa menghilangkan haus. Ya, kalau tidak ada air, Allah tidak bisa menghilangkan haus. Kalau nomor 3, minum air itu cuma ma'iyah, penjelasan waktunya saja. Kapan Allah hilangkan penyakit? Setelah saya minum obat, selesai. Mau ada obat atau tidak, kalau Allah ingin hilangkan penyakit, Allah akan hilangkan penyakit. Mau ada obat atau tidak, mau ada air atau tidak, Allah tetap bisa menghilangkan rasa haus kita. Nah, itu tauhid. Jadi tipis ya 2 dengan nomor 3. Yang nomor 1 itu salah. Tapi ini kaji-kaji i'tiqad. Ini kaji-kaji i'tiqad. Kalau kaji zahir boleh. Ya, kaki kita ke dokter, kemudian kaki kita terkena knalpot. Kaki kena knalpot berapa jadinya? Manatur ya. Malah gitu. Bagi kita ke dokter, nanti dokter bertanya, kakinya kenapa? Allah, kamu itu dulu jadi. Sama itu kerja apa tuh? Kalau kita menjawab dokter bertanya zahir, berarti kita jawab juga zahir. Ya, tangan kita tersayat pisau. Kenapa tangannya sobek? Allah. Salah itu. Itu dari iktifat itu jadi yang kita lafazkan apa ya? Zahir. Ya, suami ngomong pada istrinya, adiklah salah satu-satunya yang ada di hati abang.
sidik jadi nah gimana tak Allah bang itu dia tak tentu ya. Abangnya ngomong dalam kata zahir, secara zahir ya, tidak ada wanita lain dalam hati bahkan bohong. Ya, secara itu kan bohong, secara zahir begitu. Ya kan kalau misalkan secara etikat dikeluarkan oleh abangnya, tidak romantis subhanallah. Ya, adik dia bang setelah Allah, setelah Rasulullah, setelah para sahabat, setelah ibu, setelah panjang. Itu ngomong bang. Nah, jadi suami ngomong pada istrinya berdasarkan apa? Zahir. Boleh? Boleh. Atau kamu diundang makan, Ustaz makan Ustaz, kata pengajian. Ya, kamu lah kenyang, kamu boleh kenyang saja Ustaz. Oh, ada boleh. Tadi boleh kan? Itu tuh Pak Panji tanya apa tadi? Zahir. Kita jawab juga zahir. Tapi kalau itikaf, aku jadi kita kenyang karena Allah, kita lapar karena Allah, kita luka karena Allah, kita sehat karena Allah, kita sakit karena Allah. Itu hakikat segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tidak ada satupun di muka bumi ini atau di langit atau di bawah bumi atau dimanapun kecuali semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja hakikat. Sedangkan kita berhukum dengan yang zahir. Nah, zahir itulah namanya hukum syariat. Ya, makanya orang berzina secara konsep akidah, zina itu ditakdirkan Allah ya. Ketika dia di dalam bari amalnya ditulis amal-amalnya itu. Ya, amal-amal dia Allah sudah tahu. Dia tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Dia tidak tahu. Maka tugas dia sebenarnya adalah jalani hidup dengan syariat, jalani hidup dengan yang zahir. Jangan pakai hakikat. Tercintanya sebuah dalamnya orang nazar. Kalau jago itu kacau. Tidak boleh. Itu jabariyah, itu ya. Nanti kita bahas jabariyah. Tapi intinya itu ya, secara hakikat segala sesuatu itu Allah penyebabnya. Kenapa bisa kita nempel kepada papan tulis kalau orang-orang fisika akan menghukum dengan yang zahir? Oh, itu namanya adhesi, Ustaz. Ya. Ya, itu sedikit ya. Itu adhesi, Ustaz. Ya. Tapi itu zahir, secara hakikat Allah sebab segala sesuatu. Saya mampu mengangkat spidol ini itu karena Allah. Ya, air ini terletak di sini Allah, ini Allah, itu Allah. Itu hakikat iktibar kita. Itu tauhid. Nah, sekarang Bapak Syekh, ada langkah ketiga untuk mengenal Allah. Yang di bawah jangan terus. Oke. Iya, dari bawah. Tapi yang di bawah ini harus tahu ini juga. Apa ya? Atas saja dulu ya. Yang ketiga, setelah kita yakin bahwasanya Allah itu superior daripada makhluk. Istilahnya tadi kita yakin Allah itu ada, berarti orang ateis, singkirkan. Kemudian kita yakin bahwasanya pencipta, Khalik itu pasti superior daripada makhluk, berarti yang menuhankan Tuhan-Tuhan palsu, coret. Kemudian bagaimana kita mengenal Allah? Kita yakini Allah sempurna, memiliki kesempurnaan yang layak. Itu langkah ketiga mengenal Allah. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki segala kesempurnaan, tapi kesempurnaan yang layak bagi Allah. Jangan kesempurnaan yang tidak layak bagi Allah. Pembahasan ketiga ini penting. Kenapa penting? Karena semua orang ingin melakukan tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Tapi efeknya dia malah menempelkan juga kepada Allah kelemahan yang lain. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya mutasyabihat. Itu contoh ya. Sempurnanya manusia itu kapan? Ketika jomblo atau ketika menikah? Hah? Ketika bujang atau ketika menikah sempurnanya manusia? Menikah.
Tidak layak. Menikah itu sempurna, oke, tapi tidak layak kalau dinisbatkan kepada Allah. Nah, standar kesempurnaan manusia punya kendaraan bagus. Ya tak? Ya, mana sempurna orang nan ke mahkamah bajalan kaki atau orang yang kemana-mana pakai auto rancak? Nah, dan tak berutang. Auto rancak, rumah rancak, bini rancak, enak. Itu kan standar kesempurnaan bagi siapa? Manusia. Cocok hal-hal itu dinisbatkan pada Allah? Nah, kita yakin itu sifat kesempurnaan. Tapi kalau bagi Allah itu tidak. Maka yang kita nisbatkan pada Allah itu apa? Kesempurnaan yang layak. Bukan asal-asal kesempurnaan. Ya, ini kadang-kadang orang asal-asal kesempurnaan. Manusia saja ada bininya, masa Allah hendak? Itu kurang ajar. Ya. Kalau patang itu nambo dapati di internet, manusia saja berpakaian, masa Allah telanjang? Itu kurang ajar. Kenapa? Karena dia sudah meyakini Allah itu berupa fisik. Kalau berupa fisik berarti Allah punya pakaian. Tuan buat kecian kanyo, Allah punya aurat tak? Angku kecian Allah punya pakaian, Allah punya aurat tak? Kan bahaya tuh pemahaman-pemahaman seperti itu. Karena dia sudah yakin Allah itu berupa fisik. Allah tidak fisik. Allah ada sebelum adanya darah, Allah ada sebelum adanya kulit, sebelum adanya tanah, sebelum adanya segala sesuatu. Allah la tafakkaru. Jangan, tidak boleh kita pikirkan bagaimana Allah. Ya, kalau awak sudah yakini Allah itu berfisik, Allah duduk, nanti bayang enggak Zeus nanti yakin lagi. Ya enggak? Kebanyakan orang sekarang seperti itu menggambarkan Allah. Allah itu bagaimana? Duduk di langit. Apa yang namanya tiawan? Singgasananya aras. Kemudian apa lagi? Ya dulu hadis Innallaha khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan alam Nabi Adam berdasarkan bentuknya. Tak bayang dia Allah itu laki-laki bajanggui. Aku ndak Allah. Alit Zeus. Ini Zeus jadinya lah. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali bayangkan Allah seperti itu. Yang terbayang oleh kita putih. Allah putih enggak? Enggak, karena putih itu makhluk. Terbayang oleh kita hitam, apakah Allah hitam? Enggak, karena hitam itu makhluk. Pokoknya semua yang bisa dibayangkan oleh kapaluk itu berarti makhluk. Jangan bayang-bayangkan Allah. Makanya Ibnu Abbas tegaskan. Apa kata Ibnu Abbas? Sekolah budaya Depok ya. Apa kata Ibnu Abbas? Tafakkaru fi kulli syai'in wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi dzatillah. Tulisan sama kojong sama buru tafakkaru, pikirkan fi kulli syai', terhadap segala sesuatu, wala, dan jangan tafakkaru, jangan kamu pikirkan fi zat Allah. Pikirkanlah segala sesuatu. Ini kata Ibnu Abbas ya. Pikirkan segala sesuatu, tapi jangan sekali-kali pikirkan zat Allah. Tidak akan sampai. Kenapa kita harus pikirkan kullu syai'? Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan laisa kamitslihi syai'. Nah, kalau kita sampai pada pemahaman seperti ini, Ibnu Abbas katakan pikirkan segala sesuatu. Kenapa kita pikirkan segala sesuatu? Karena segala sesuatu itu pasti berbeda dengan Allah. Karena segala sesuatu itu pasti berbeda dengan kita. Tidak akan bisa mikirkan Allah dulu baru mikirkan alam, tidak bisa. Gilo aja deh. Atau lah balik kaji kalau istilahnya dulu ya, gilo. Apa bisa gilonya? Ya memikirkan Allah. Ya HP-nya HP 5310 diinstalnya. Mana balik-balik kasih Mobile Legends ini. Malah itulah contoh. Tidak tahu, tidak bisa. Jangan terka-terka. Yang bisa kita pikirkan apa? Kau bisa pikir? Ini bisa. Ini bisa dipikirkan? Bisa. Tuh bisa. Diri kita sendiri bisa kita pikirkan?
Yang tidak boleh kita pikirkan apa? Orang kalau sudah memikir-mikirkan zat Allah ini bahaya. Dapat oleh dia hadis, apa hadis Nabi? Maridtu wa lam ta'udni, kata Allah. Aku sakit dan kalian tidak menjengukku. Berarti Allah bisa sakit itu. Atau dibacanya ayat kursi wasi'ah. Nah, sehingga ketika membaca kursi yang terbayang oleh dia apa? Itu mental-mental anak-anak yang kita katakan kemarin, ketika mendengar surga di bawah telapak kaki ibu, yang dia lakukan apa? Asal buku masjid. Nah, makanya ini penting kaidah ini dari Ibnu Abbas ya. Tafakkaru fi kulli syai'. Pikirkan segala sesuatu, tapi jangan sekali-kali pikirkan zat Allah. Karena Allah cukup kita yakini seperti ini, memiliki segala bentuk kesempurnaan yang layak. Allah Maha sempurna, tapi sempurnanya jangan pakai standar kesempurnaan manusia. Kalau pakai standar kesempurnaan manusia ya kacau lah. Ya enggak, apa standar Honda yang sempurna, kecuali standar Honda yang sempurna bannya gadang, ya itu kan tuang loh. Jalan di aspal, jalan buru beda ban-bannya. Standar auto ranca apa beda-beda loh, tergantung penggunaan. Kalau orang-orang pejabat mungkin standar auto sempurna adiknya Alphard, tapi kalau orang-orang yang gajinya di bawah UMR, yang minyaknya yang sempurna lagi. Awak sebagai manusia pun jangan sekali-kali pakai standar kesempurnaan kita untuk mengaji Allah. Karena boleh jadi sempurna menurut kita, tapi bagi Allah tidak layak. Contohnya tadi beristri. Manusia sempurna kalau dia beristri. Manusia sempurna kalau dia sudah berkeluarga, sudah sempurna belum? Belum. Kalau belum punya anak, apakah Allah juga punya anak? Itu kacau. Kapan seseorang akan terjerumus untuk menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak? Kalau zaman sekarang banyak orang terjerumus memberikan sifat-sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak itu. Ya, ketika mereka berhadapan dengan ayat mutasyabihat. Harapan dia dengan ayat-ayat mutasyabihat, efeknya bagaimana? Dia tempelkan kemudian sifat-sifat yang tidak patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kita kepada kajian kemarin. Dalilnya betul, pemahaman kita terhadap dalil belum tentu betul. Maka fas'alu ahla dzikri, bertanyalah pada ulama kalau kita tidak tahu. Ya, dalam masalah ini tidak beda ya. Muhammadiyah dan NU tidak beda. Ya, tak bedanya gimana? Coba cek surat Ali Imran ayat 7. Ada apa Qurannya? Ali Imran ayat 7. Sudah dapat? Ini tentang dua jenis ayat yang Allah turunkan kepada kita. Ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada kita ada dua jenis. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu. Orang kadang-kadang yang dia pegang kemana-mana dia katakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Al-Qur'an ini mudah, selalu itu dia katakan. Sehingga kita tidak perlu merujuk pada ulama kalau ingin memahami Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah sendiri yang katakan Al-Qur'an ini mudah untuk dipahami. Padahal relasinya bukan untuk dipahami, tapi lidzikri. Lidzikri itu artinya apa? Ingat berarti bisa dilapaskan berarti kan dua makna zikir, bukan dipahami. Karena tentang pemahaman Al-Quran yang barangkali bisa menjerumuskan kita pada kesesatan sudah kita sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya ya. Ayatnya betul tapi pemahamannya salah. Contohnya tentang mengqasar salat kemarin. Masih ingat? Apa syarat mengqasar salat kalau dalam Al-Quran? Wa idza darabtum fil ardi, berjalan di atas muka bumi. Laisa
Boleh nggak? Boleh kita mengkasar sholat kalau kita ke Padang? Mana orang Padang pernah? Ya. Ke Padang mengkasar sholat nggak? Apa Pak? Mengkasar sholat kalau ke Padang. Kalau kita jalan ke Padang, sholat di pasar atau sholat tetap empat. Di kasar. Boleh di pasar. Kalau luar kasar. Bisa kan? Bisa. Syaratnya dalam Al-Quran apa tadi? Ancaman Ancaman orang ada orang kafir. Enggak. Boleh nggak? Cuman kena beda ini. Itu contohnya. Ayatnya betul, tapi kalau tak dipahami dengan benar bisa sasir. Orang ketika belajar berwudu, dia cek surat Al-Maidah ayat 6. Dia cek surat Al-Maidah ayat 6. Apa dalam surat Al-Maidah ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama kali kita lakukan ketika berwudu apa? Basuh wajah. Tapi yang diajarkan guru ngaji kita apa? Hah? Cuci tangan, kumur, enak. Jadi mana batu Al-Quran atau guru apa? Kan itu ya orang. Iya Pak, banyak orang seperti itu ya. Kalau Al-Quran mengatakan kalau mau sholat basuh muka, tapi kecil Ustaz, sholat mau kumur, bersih dong. Mana dalilnya? Padahal dia baru dapat satu ayat, belum lagi ayat yang lain. Nanti kalau dia baca surat An-Nahl ayat 14, ngapain dulu tiba di parabe sampai di guru kami. Dulu musuh fikih ini satu surat An-Nahl ayat 14. Apa itu? Wa huwallazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Dan dialah yang telah menundukkan lautan agar kamu bisa makan dari lautan itu lahman tariya. Apa arti lahman tariya? Daging segar. Daging kalau macu daging segar beda. Hah? Macu itu boleh dimakan tak? Yang disuruh Allah makan tadi daging apa? Tapi Allah makan apa? Aku jadi dari dulu ya anak yang muda makan macu lemah lama. Allah melarang. Boleh kita makan ikan salai? Ikan salai itu apa bahasa Indonesia? Salai. Ikan yang asap ya. Itu kan asap ya. Lele asap. Ya boleh kita makan itu. Itu daging segar nggak? Yang disuruh dalam Al-Quran daging apa? Daging segar. Tapi yang kita makan ikan masia. Boleh dimakan? Boleh. Oh, orang Jepang senang mana jadinya nak orang Jepang non segar makan langsung ya. Nah seperti itu konsepnya. Ya makanya ini ayat-ayat hukum. Kalau kita tak pahami dengan hati-hati bisa sesat. Apalagi ayat-ayat berkaitan dengan Allah. Itu yang namanya apa? Mutasyabihat. Jadi jangan dibilang ayat Al-Quran ini semuanya jelas, ayat Al-Quran ini semuanya gampang dipahami. Iya mana gampang dipahami. Orang suka betul sekarang ya. Tak perlu kami tanya lagi pada ulama, tak perlu kami tanya sama ustaz. Kenapa? Karena Al-Quran ini gampang dipahami. Allah sendiri yang bilang kalau qad yassarna Al-Quran lidzikri. Itu ayatnya betul tapi salah dia pakai. Kenapa? Karena Al-Quran juga katakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu, ahli zikir, jika kamu tidak tahu. Dan di sini juga Allah katakan surat Al-Imran ayat 7 itu apa? Walladzi anzala al-kitaba min ayatin muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Walladzi anzala 'alaika al-kitaba min ayatin muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Allah menurunkan kitab apa? Al-Quran. Di dalamnya ada ayat yang muhkamat. Wah, gue main mapnya SDR. Boleh dihapus? Ini standar kita mengenal Allah 3 ini saja. Kalau ada P3 Allah itu ada, Allah itu superior daripada makhluk, Allah punya kesempurnaan yang layak bagi Allah, selesai. Ya. Kalau ini para B menyebutnya sifat 20. Haji Rasul juga seperti itu. Rata-rata murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi pasti memulai kajian tauhid dari wujud. Bahkan HPT Muhammadiyah juga mulai dari wujud. Nah, tapi sekarang kita membahas tentang ini, mutasyabihat ini.
Kita ingin menyifati Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, tapi ternyata kesempurnaan itu tidak layak bagi Allah. Kenapa sampai kita sifati Allah seperti itu? Nah, gara-gara kita tidak paham standar kelayakan bagi Allah itu apa. Nah, tadi ada kitab. Walladzi anzala 'alaikal kitaba. Allah turunkan kitab. Di dalam kitab itu ada muhkamah. Ada mutasyabihat. Ayat Al-Qur'an ada yang muhkamah. Muhkamah ini apa? Jelas. Mutasyabihat ini apa? Sama. Jadi yang menyatakan bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang susah dipahami siapa? Allah yang bilang sendiri. Kan Allah yang bilang dalam Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Berarti dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat, ada. Ini surat Al-Imran ayat 7 tadi ya. Al-Imran ayat 7. Nah, orang banyak tergelincir dalam yang mutasyabihat. Kalau misalkan ayat-ayat muhkam, orang tidak akan tergelincir. Dikatakan Allah Maha Kuasa, selesai. Allahu Qadir, selesai. Aman. Karena itu muhkam. Dikatakan Allah pencipta langit dan bumi, selesai. Karena itu muhkam. Tapi orang banyak jatuh di ayat-ayat yang ini, mutasyabihat. Jatuhnya bagaimana? Coba saya menentukan baca ayat sebenarnya. Wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, kata Allah. Orang-orang yang di dalam hatinya ada zayghun, kesesatan. Ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, apa yang dia lakukan? Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka dia telan bulat-bulat. Dia ikuti bulat-bulat yang mutasyabihat ini. Yattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Nah, sehingga muncul fitnah. Tapi deknya kursi yang nyo tahu iko kursi Allah ko ceknya. Itu kacau. Gara-gara apa? Dia telan bulat-bulat ayat-ayat mutasyabihat, padahal ayatnya masih samar. Siapa lagi? Oh, ada lagi satu lagi. Ibtigha' at-ta'wili. Ada satu lagi yang sesatnya apa? Mencari-cari takwil. Ditakut-takutnya saja sudah. Dua ini salah. Yang pertama apa? Telan bulat-bulat. Hadis qudsi tadi, maridtu wa lam ta'udni, kata Allah. Aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Allah bisa sakit? Kok hadisnya betul enggak? Hadisnya betul, tapi hadis itu apa? Samar, nggak boleh awak pahami bulat-bulat. Sehingga ketika mendengar hadis tentang Allah sakit, yang sesat itu bagaimana? Dia ikuti bulat-bulat. Oh ya Allah bisa sakit katanya. Itu ittiba' fitnah. Muncul fitnah. Ya, sehingga dia tempelkan pada Allah sifat kekurangan. Apa tuh sakit? Satu lagi apa? Mencari-cari takwil. Kira-kira arti sakit itu. Apa arti Allah sakit? Apa arti sakit? Maridtu wa lam ta'udni, kata Allah, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Apa arti sakit itu, tak? Tidak sakit. Apa arti? Kau awak lah sasik sadunya. Batu awak mencari-cari. Tidak boleh seperti itu. Ya, sebab Allah memberikan jalannya setelah itu apa? Wa ma